cuma kayaknya masih beningnya begini, jadi si cangkangnya kelihatan agak tipis, gak tebal seperti biasanya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah cuacanya sangat wow sekali. Panasnya ini dari udara pun terasa sangat panas. Kebetulan tadinya pas waktu lagi panas menterang, sekarang mulai redup cahaya mataharinya. Gak terlalu panas banget, tapi udara di lingkungan masih terasa sangat panas. Nah, itu si indukan alhamdulillah sudah mulai pada bertelur, tapi untuk sarangnya belum disediakan. Saya kira itu masih lama akan bertelurnya. Cuma alhamdulillah di luar prediksi, ya pas waktu tadi pagi dilihat ada telurnya di tanah. Nah, ini telurnya kebetulan belum disediakan untuk sarangnya. Nah, ini lumayan alhamdulillah. Nih telurnya juga lumayan besar lah, cuma kayaknya masih beningnya begini, jadi si cangkangnya kelihatan agak tipis, gak tebal seperti biasanya entok pada umumnya. Kemungkinan ya mau dipancing dulu, ya mau dibikin sarang di sini untuk sarang bertelurnya. Cuma kalau besoknya bertelur satu lagi, baru si telur ini yang pertama akan diambil ya untuk dipasak, dimakan. Soalnya kayaknya nggak bakal benar juga. Soalnya nih telur dari cangkangnya juga kelihatan sangat tipis, sangat bening. Dan untuk indukan yang satu ini masih belum menetas juga. Nih lihat, mungkin belum pada waktunya. Nah, masih alhamdulillah anteng. Ya rajin banget ini indukan mengeraminya, padahal baru belajar. Meskipun pas waktu mau makan si indukan yang satunya ini pergi mau makan, yang satunya bertahan mengerami telur-telurnya. Bisa saling gantian begitulah. Alhamdulillahnya tidak misalkan pas waktu keluar mau makan berbarengan atau mau mandi berbarengan, tapi ini satu-satu. Sudah yang satu lagi habis makan atau mandi masuk ke sini, lalu yang satunya lagi baru keluar. Bisa nggak bisa berbarengan gitu, bisa satu persatu gitu. Dan ini alhamdulillah si yang kemarin anak yang sebatang kara tuh, kasihan banget sudah punya temen ya, karena si indukan yang lainnya belum pada menetas. Soalnya kasihan itu ngik-ngikan, nggak ada temennya, sendirian. Cuma pas waktu kemarin ya sengaja untuk temennya itu pakai ayam. Soalnya kan yang nggak tahu kenapa setiap kali kalau beli anakan entok itu suka mati. Beda kalau dari hasil panen sendiri, alhamdulillah suka pada hidup semuanya. Cuma kalau untuk beli dari orang lain ya mungkin nggak berbakat, suka mati gitu. Kecuali kalau yang usianya di atas 1 bulan itu sudah aman-aman saja. Cuma kalau untuk anak yang usianya di bawah 1 minggu, ya kebanyakan lebih banyak matinya daripada hidupnya. Jadi terpaksa dikasih temennya pakai ayam boiler aja. Lumayan tuh, soalnya kan ada anak ayam begini ya pada baik-baik. Jadi ya kelihatan seneng sih si anak entoknya. Meskipun temennya ayam, yang penting ya punya teman buat ngobrol-ngobrol. Nah, senang banget, apalagi kalau pagi pas waktu cahaya matahari masuk ke kandang, sih pada loncat-loncatan semuanya. Jadi si anak entoknya juga tidak ngik-ngikan terus-terusan. Soalnya sekarang sudah ada teman. Mudah-mudahan pada sehat semua sampai besar nanti. Dan untuk indukan yang ini juga belum menetas, kayaknya mungkin sebentar lagi. Ya kalau menetas juga si indukan ini atau yang indukan yang itu, yang adik kakak mengerami berbarengan, ya tidak akan disatuin sama anak entok yang 1 ekor itu. Soalnya kan yang 1 ekor itu sudah keburu besar, jadi ya terpaksa paling disatuin sama
anakan entok yang baru pada menetas. Cuma kalau untuk si anak entok, nah yang satu itu yang ada di dalam kandang itu ya sampai besar mungkin akan tetap disatuin sama anak ayam. Ya soalnya jenuh juga sih, biasanya kan sebelum ternak entok itu saya punya ternaknya ayam kampung, ayam bangkok, kadang ayam kate, ya sejenis ayam lah. Yang penting ayam karena hobinya juga ternaknya sama ayam. Cuma pas waktu itu karena musibah si ayam terserang penyakit, tidak sanggup menanganinya dan beralihlah ke kandang entok atau ke ternak entok. Ini juga tadinya kandang yang ada di sini bekas kandang-kandang ayam, dan sekarang beralih profesi menjadi ternak entok. Dan ini indukan, nggak tahu indukan yang mana yang baru bertelur satu, nggak tahu yang kecilnya atau yang besarnya ya, soalnya pas waktu bertelurnya juga nggak terpantau entok mana yang lagi bertelur. Tapi ya syukur-syukur bisa segera menyusul, yang satunya lagi bisa bertelur. Tapi karena belum disediain untuk sarangnya, kemungkinan sarang yang ada di kandang itu mau diambil lalu ditempatkan ya di sini. Soalnya kan gini, kalau entok sudah bertelur di sini ya kita harus bikin sarangnya di sini biar tidak, kalau kata orang Sunda mah, biar tidak pundung gitu. Soalnya kan pernah dulu kejadian kalau si entoknya misalkan bertelur di sini lalu dibikin lagi sarang di sini, ya si entok biasanya akan terus bertelur di tempat yang pertama kali bertelurnya. Jadi ya mencegah dari hal-hal si endokan itu tidak mau bertelur lagi, ya tetap saja di sini sarangnya, cuma diperbaikilah, disediain sarang untuk bertelurnya biar lebih nyaman untuk indukannya saat bertelur, apalagi menjelang pas waktu saat si indukan entok mau masa mengerami. Nah ini berhubung karena langsung terkena tanah, soalnya sering kejadian di kandang saya kalau si entok telurnya langsung di tanah itu pas waktu menetasnya banyak sekali yang kopiornya, misalkan sekitar 80% lah menetasnya, yang 20% itu gagal menetas. Itu karena diakibatkan si telur entoknya langsung kena tanah. Ya mungkin sebentar lagi si indukan mau dibikin sarang untuk bertelurnya di sini, ya dibuat senyaman mungkin, tidak perlu bagus-bagus amat, yang penting nyaman untuk indukannya. Dan hanya itu saja teman-teman, sedikit informasi dari saya, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.